Ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Apa istilahnya tuh? Memberi kesempatan untuk tobat. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Kau yang kau curi kau kembalikan. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Saya yang disumpah di hadapan yang maha kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Ada yang mengeluh nggak? Nggak ada. Ada pidato nggak? Nggak ada. Ada ketua partai nggak yang maki-maki? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Oh alah Pak Prabowo, kami sebagai pendukung sampean benar-benar kecewa. Tak kira pidatonya sampean, para koruptor akan saya kejar kemanapun kalian pergi. Sekalinya dikejar cuma suruh tobat, suruh mengembalikan uang. Bioh Pak kok yo enak men Pak. Mana Pak macan Asianya ini, mana ini? Jan. Wes kecewa tenan Pak. Ternyata isi pidatonya sampean kemarin itu mau dikejar sampai ke gurun pasir, itu cuma disuruh bertobat Pak para koruptor Pak. Ya Allah Pak Prabowo. Wes rugi aku lek nangisi sampean Pak. Sumpah. Demi Allah aku tahu nangisi sampean nih Pak. Sering aku nangisi sampean nih Pak. Lah kok menggur koyo ngene to Pak negara iki. Di mana penegakan hukum ini Pak? Koruptor luar biasa kejahatannya.
dikejar sampai ke gurun pasir. Di dalam pidatonya sampean ujung-ujungnya cuma suruh bertobat, kembalikan uangnya. Lah sementara orang kecil yang nyuri singkong hanya untuk makan ngisi perutnya, hukumannya jan kayak dibles nih, jan nganti kayak bongko kalau Pak. Yo jan kecewa tenan aku Pak Prabowo. Wis. Salam logika. Siapa sih sebenarnya yang pertama kali menjuluki beliau sebagai macan Asia? Macan itu tidak pernah menghiraukan gonggongan anjing. Sang macan mengaku mendapatkan ancaman karena beliau berambisi memberantas korupsi dan kemiskinan. Aduh Pak, hari-hari mengeluh terus Pak. Tunjukkan dong kalau Bapak itu seorang jenderal. Dengan kekuatan yang Bapak punya saat ini, Bapak tidak takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Kecuali Bapak emang hanya untuk pencitraan saja. Jangan lupa Pak, kalau Bapak memang berniat memberantas korupsi, nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Lihat dulu sekeliling Bapak, lihat orang-orang terdekat Bapak. Satu lagi Pak, kalau Bapak memang berniat memberantas kemiskinan, lalu kenapa PPN dinaikkan menjadi 12%? Bedain dong kalau Bapak itu tidak sama dengan pemimpin yang dulu. Yang dulu kan sen kiri, beloknya kanan. Kui kan pilihanmu Kang, nikmatin aja. Oke gas. Cok. Untung aku pilih Pak Ganjar. Sehat-sehat Pak Ganjar. Yo, jangan wisin aku. Delok to, Gibran. Lah to, aku pendukungmu jangan wisin tenan Bran. Ki piye Gibran, sida dilanjut pora iki. Ini ki lho buktine komen-komen sing bully aku, sing ngenyek aku delok to. Ngene ki ora yo isin aku wis kadung kaya ngono lho mbiyane, gembar-gembar ndukung awakmu karo Pak Prabowo nganti akunku ilang kebenet Gibran. Lah kok saiki kowe malah menang. Nah iki gek piye karepmu? Delok ta iki lho. Yo, wis aku tenan. Yo. Ora apa? Mosok yo ora ngelingi mbiyane sing ngene kae. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja. Saya sudah ada di sini lho. Aku lagi ngelingan kae jan sama wangat aku dukung Gibran ya tenan. Wah iki cocok iki ngono akan mikirku. Wah Prabowo ngono nek misale awake kesel to piye wah iki Gibran jan jos tenan iki. Nek diandalno tenan iki engko mesti ngae gebrakan iki gawe Indonesia iki ngono. Iki pasti lain daripada yang lain iki. Anak muda iki mesti lebih jos ngono. Aku mbiyen mikirku milih Gibran ndukung Gibran pol-polan iki. Iya toh. Lah kok bahasan nek kasus ngene malah meneng. Malah kelowak. Malah majangi postingi fotone sing ini kae sing di edit ambek wong-wong peh malah dikuwi sing diposting mbok ya sing tegas iki lho. Kereng ngene lho maksudku Gibran. Joh jan isin aku tenan ngene iki. Karepku peh ngelak Gibran engko 2029 engko iso dijagokne dadi presiden iki Gibran iki. Mantep tenan iki bocah ya ngono kan biyen. Joh. Lah kok malah kaya ngono. Wis aku tenan wis sepurone wis pokoke buat pendukung Ganjar, pendukung Anies kita tetap saudara biar beda pilihan, kita jangan terpecah belah. Kita tetap Indonesia. Ya toh. Mari kita nikmati sama-sama yang ada. Wes godae, matur nuwun. Sapa iki? Mbak Yiyi. Salam seduluran. Cerut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah pernyataan dari Presiden kita Pak Prabowo Subianto ya. Ya, yang kita tahu kemarin kan Pak Prabowo ya waktu di Mesir di hadapan mahasiswa mengatakan bahwa
akan mengampuni atau memaafkan para koruptor apabila mengembalikan hasil korupsinya atau curiannya. Dan bahkan beliau mengatakan ya, apabila si koruptor ini mungkin malu atau nama baiknya tercemar, bisa mengembalikannya lewat cara diam-diam ya, dan tidak dipublikasikan mungkin. Dan itu nyata sekali, kita sebagai orang awam juga bisa menilai bahwa Pak Prabowo, maksud Pak Prabowo adalah apabila si koruptor itu mau mengembalikan hasil curiannya, kemungkinan akan dimaafkan ya. Kan arti dimaafkan ini bisa berarti secara luas ya, atau dikurangi hukumannya seperti Harvey Muiz ya, atau ya dibebaskan, kan kita nggak tahu arti memaafkan itu seperti apa kan. Tetapi kita sebagai masyarakat awam akan selalu mengingat hal tersebut, bahwa Pak Prabowo pernah mengungkapkan hal itu, akan memaafkan para koruptor apabila mau mengembalikan hasil curiannya dan bertobat, katanya seperti itu. Tetapi baru beberapa hari pernyataan itu dilemparkan ke publik dan mendapat berbagai macam kritikan ataupun ya counter balik ya. Salah satunya dari Prof. Mahfud MD, juga dari pengamat politik Bung Ray Rangkuti, dan dari berbagai macam suara-suara dari netizen yang begitu ramai sekali, bahkan sempat trending di media sosial X ya. Tetapi beberapa hari pernyataan itu dikritik dari berbagai pihak. Pak Prabowo kemarin di pidato di acara Natal Nasional ya, tiba-tiba beliau mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo akan memaafkan para koruptor. Kok ada orang, bukannya beliau sendiri yang mengatakan hal itu? Ini kan aneh sekali ya. Seolah-olah ada yang memfitnah beliau bahwa beliau akan memaafkan koruptor atau ya bagaimanalah ya. Tetapi kan aneh sekali kita ngelihatnya loh, bahwa kemarin beliau sendiri yang mengatakan hal tersebut. Tetapi setelah beberapa hari beliau seolah-olah beliau itu dituduh atau difitnah, bahwa maksudnya tidak seperti itu. Beliau mencoba mengelak atau ya cuci tangan lah, bahwa beliau tidak mengatakan akan memaafkan koruptor dalam arti membebaskan atau bagaimana. Beliau hanya ingin membuat koruptor ini bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ini seperti kayak bukan presiden ya, kayak seorang dai atau seorang pemuka agama akhirnya kelihatannya. Jadi ini jadi lucu sekali, ya lucu aja ngelihatnya. Seorang presiden Prabowo Subianto yang terkenal seorang presiden yang tegas sepanjang masa, yang ditakuti di Asia Tenggara, yang bakal dijuluki masan Asia, tetapi ternyata pernyataannya nggak konsisten. Kemarin mengatakan seperti itu ya memang orang ada jejak digitalnya ya, nggak usah dipungkiri lah. Kemarin saya memang mengatakan seperti itu, tetapi maksudnya seperti ini kan, itu enak saja, nggak usah. Kemarin ada yang goreng-goreng, ada yang mengatakan saya akan memaafkan koruptor. Ini kan aneh sekali lah. Kemarin beliau sendiri yang ngomong, ada jejak digitalnya, ada videonya, di mana-mana sudah beredar luas. Dan bahkan semua orang, para pakar hukum, para netizen juga mengkritik dengan keras. Tetapi ini seolah-olah Pak Prabowo itu tidak mengatakan hal tersebut, dan seolah-olah dia difitnah bahwa akan memaafkan koruptor. Kok enak sekali, habis korupsi terus bertobat, enak banget, nggak dihukum, nggak ini loh. Lah kemarin beliau sendiri mengatakan seperti itu. Dan anehnya lagi, ketika ada putusan sidang atau putusan hukuman kepada Harvey Muiz ya, terpidana kasus korupsi timah 300 triliun yang hanya dihukum dengan 6,5 tahun penjara, sama sekali dari pihak pemerintah atau dari ya minimal dari Pak Prabowo lah, kan masyarakat luas juga, semua orang lah mengatakan bahwa hal itu tidak fair, itu tidak adil. Korupsi 600 triliun hukumannya, korupsi 300 triliun, sorry ya, korupsi 300 triliun hukumannya 6,5 tahun penjara dengan denda
dengan denda dan ya denda 1 miliar plus harta sitaan 210 miliar, jadi 211 miliar. Itu kan antara langit dan bumi. Korupsinya selangit. Yang pengembaliannya yang disita negara hanya ya ecek-ecek aja lah itu. 210 miliar itu nggak ada perpernya dengan 300 triliun. Jadi kita nggak perlu ngomongin ya soal hukum di luar negeri lah yang menghukum koruptor dengan ya ada yang hukum mati, ada juga yang hukum potong tangan, nggak usah lah, kita berbicara hukum di Indonesia saja lah. Tetapi kan kalau korupsinya sekian dengan hukumannya nggak setimpal kan, itu menjadi pertanyaan publik, ada apa di balik kasus ini. Tetapi tidak ada ya klarifikasi atau merasa keberatan atau merasa tidak adil dari pihak pemerintah, dan ya dari pihak pemerintah lah, khususnya Pak Prabowo yang katanya akan menindak tegas para pelaku korupsi. Dan ya giliran kemarin mengatakan ingin minta maaf, klarifikasi, atau seolah-olah dia tidak mengatakan hal tersebut, bahwa tetap akan konsisten menjaga kekayaan bumi Indonesia lah. Itu timah kemarin 300 triliun harusnya itu dijaga benar dengan hukuman sekian, atau mungkin asetnya tidak pulang lagi, ambiar kemana-mana, hanya pulang ya 0, sekian persen. Harusnya itu dipertanyakan kemana. Kan nggak konsisten namanya. Jadi kan mencela-mencele. Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa. Dan di media sosial pun ya, yang tadinya mendukung ya 58%, akhirnya pun mengakui bahwa memang banyak blunder, banyak kebijakan yang tidak ya berpihak kepada rakyat, dan hukum aja tidak ditegakkan gitu loh. Kan ini contoh hukum tidak ditegakkan dengan hukumannya Harvey Muiz yang ya di bawah tuntutan jaksa, separohnya malah separuh tuntutan jaksa, dan tuntutan jaksanya pun tidak masuk akal. Tuntutannya hanya 12 tahun, sedangkan korupsinya 300 triliun. Hakimnya sendiri juga mengatakan bahwa tuntutannya terlalu berat lah katanya, dan ya segala macam. Dan ini sungguh ya mencederai hati para masyarakat Indonesia yang menginginkan keadilan, menginginkan hukum ditegakkan. Tetapi ternyata Pak Prabowo selama 2 bulan lebih 8 hari atau 9 hari ini belum terlihat ada arah ke sana lah kalau kata saya. Tetapi Pak Prabowo memang mengatakan bahwa rakyat harus bersabar, beliau akan menata Indonesia lebih baik lagi. Ya, tetapi kan ada etikat baik ke sana enggak? Tetapi kalau kita nilai, kita perhatikan, tidak ada arah ke sana itu. Jadi, aduh, gimana nih? Kayaknya kan tadinya, ya ini bisa memimpin masa depan lah, macan Asia lah. Tetapi ternyata semua yang pendukungnya pun, yang dari awal mendukung pun merasa kecewa, apalagi kita-kita ini yang memang bukan pendukungnya. Jadi ya kalau kecewa ya bukan kecewa, ya memang ya itulah, memang seperti itu gitu loh. Jadi ya kita sih nggak kecewa, cuman ya itulah. Jadi bagi siapa saja yang menonton video ini ya, silakan Anda nilai sendiri bagaimana pidato Pak Prabowo ketika di Mesir dan ketika di perayaan Natal Nasional. Bagaimana Anda bandingkan? Dan itu video real, tidak diedit-edit, hanya kami potong bagian yang pentingnya dan kami padukan. Jadi Anda nilai sendiri siapa yang hanya omon-omon, siapa yang mencela-mencela, apakah pemerintahnya, apakah rakyatnya. Oke. Cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Cam TV Channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.